Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alfred Tomanta. Kita akan belajar tentang sel elektrolisis yang ada di kelas 12. Nah, tapi sebelum itu persiapkan diri kalian ya buat belajar supaya kita benar-benar bisa memahami konsep sel elektrolisis ini. Selamat belajar teman-teman dan semangat terus. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih sel elektrolisis? Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk reaksi redoks secara tidak spontan. Jadi energi listrik ini dibutuhkan pada reaksi redoks yang nilai potensial selnya itu bernilai negatif. Karena bernilai negatif itu dilakukan atau berjalan secara tidak spontan, maka reaksi itu diperlukan energi listrik pada reaksi redoks tersebut. Pada sel elektrolisis terdapat dua elektrode, yaitu anode dan katode, sama seperti sel volta ya. Nah, tapi bedanya di sel elektrolisis, anode ini bekerja atau terjadi reaksi oksidasi dan dia bernilai positif karena anodenya dihubungkan dengan kutub positif, maka dia bernilai positif dan dia mengalami oksidasi di anode. Sedangkan katode tempat terjadinya reaksi reduksi, dan di katode ini bernilai negatif karena pada elektrode katode itu dihubungkan dengan kutub negatif, maka dia bernilai negatif dan terjadi reaksi reduksi pada elektrode katode. Contohnya ada di seperti gambar ini ya. Kita bisa mengetahui bahwa anode itu bersifat atau berkutub positif karena dia dihubungkan dengan kutub positif. Kemudian katode bersifat atau bermuatan negatif karena dia dihubungkan oleh kutub negatif. Kemudian kita akan lanjut kepada fungsi-fungsi dari sel elektrolisis ini ya. Yang pertama itu elektrolisis sebagai metode untuk membuat gas oksigen, hidrogen, atau gas klorin di laboratorium nih. Nah, kemudian ada juga digunakan sebagai proses penyepuhan logam menggunakan logam mulia seperti emas, perak, ataupun nikel. Kemudian digunakan pada proses pemurnian logam kotor, di mana logam yang kotor ini diletakkan di anode, sedangkan logam murni ditempatkan di katode. Kemudian ada juga yaitu produksi natrium dengan cara elektrolisis lelehan NaCl yang dikenal dengan proses Down. Reaksi yang terjadi yaitu seperti ini. Katode yang itu aluminium 3+ ditambah 3 elektron menjadi aluminium. Kemudian di anodenya yaitu 2 oksigen 2- menjadi oksigen ditambah 4 elektron. Hasil akhirnya yaitu 4 aluminium 3+ ditambah 6 oksigen 2- menjadi 4 aluminium ditambah 3 oksigen. Nah, pada reaksi ini menggunakan cara setengah reaksi, yaitu mengkalikan elektronnya. Pada katode kita kalikan dengan 4, sedangkan pada anode kita kalikan 3, maka menjadi hasilnya seperti itu tadi teman-teman. Lalu kita lanjut reaksi pada anode pertama, yaitu ion hidroksida atau OH-. OH- ini akan teroksidasi menjadi H2O dan O2. Reaksinya seperti ini. Yang kemudian ada juga ion sisa asam. Ion sisa asam ini dibagi menjadi 2. Ion sisa asam yang tidak mengandung oksigen seperti Cl-, Br- dan I-
akan teroksidasi menjadi Cr2, Br2, dan I2. Contohnya yaitu seperti ini. Kemudian ada juga ion sisa asam yang tidak mengandung oksigen seperti SO4 2-, NO3-, PO4 3- tidak teroksidasi. Maka pada reaksi ini air yang akan teroksidasi. Reaksinya yaitu seperti ini. Lalu kita lanjut pada reaksi yang terdapat di katode. Yang pertama yaitu ion hidrogen. Ion hidrogen ini direduksi menjadi molekul gas hidrogen. Reaksi reduksinya yaitu seperti ini. Ada 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Yang menjadi H2-nya itu adalah gas. Lalu ada juga ion logamnya nih, teman-teman. Ion logamnya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, logam alkali atau alkali tanah seperti Li+, K+, Na+, Ba2+, Sr, dan seperti kita yang lihat seperti ini ya, teman-teman. Nah, logam-logam yang seperti ini tidak akan mengalami reduksi karena enol logam kurang dari enol air. Maka reaksi ini atau logam ini airlah yang mengalami reduksi. Reaksinya seperti ini. Kemudian ada juga ion-ion logam seperti Ni2+, Cu2+, Zn2+. Nah, logam-logam itu akan mengalami reduksi menjadi logam. Reaksi oksidasinya yaitu seperti ini, di mana Mn+ ditambah Ne- menjadi M. Contohnya yaitu Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, segitu dulu ya teman-teman materi kimia sekarang. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pembelajaran kali ini, baik materi ataupun kata-kata yang saya ucapkan. Sekali lagi, semangat terus teman-teman untuk belajarnya. Dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih teman-teman. Dah.